Assalamualaikum Bunda-Bunda. Jumpa lagi dengan Riva Oke Channel. Kali ini akan mengajak Bunda-Bunda untuk membuat cemilan sehat, modal hemat, tampilan cantik dan menarik, yaitu puding lapis bunga matahari. Penasaran Bunda-Bunda? Mari kita ke dapur. Nah, ini bahan-bahannya Bunda-Bunda. 1500 ml air atau 1 botol aqua besar. Kemudian 200 gram gula pasir atau bisa kita takar dengan 1 gelas kecil. Kemudian susu kental manis, boleh pakai saset, mungkin 2 saset. Ini nanti akan kita pakai hanya 4 sendok ya Bun. Kemudian susu kental manis warna coklat. Juga kita pakai hanya 4 sendok saja. Kemudian pewarna makanan. Ini yang kita akan pakai adalah warna hijau. Ya, selanjutnya adalah 2 bungkus coklatos rasa coklat dan 2 bungkus coklatos rasa matcha yang warna hijau. Dan tentunya adalah pakai agar-agar plain atau agar-agar swallow globe, boleh agar-agar apa saja yang tanpa warna ya Bun. Kemudian kita siapkan wadah, mangkok agak besar ya Bun. Pertama kita tuang gula pasirnya. Dari 1 gelas kecil tadi kita kira-kira separuh dari gelas tadi, jadi 100 gramnya yang kita pakai. Ya, sudah cukup manis kok. Tapi kalau pengen manis ya boleh ditambah lagi, pengen lebih manis. Kemudian kita tuangkan coklatos, 2 bungkus coklatos rasa matcha terlebih dulu yang warna hijau. Kemudian kita campurkan juga susu kental manis 4 sendok saja atau 2 saset. Bila pakai saset mungkin 2 saset ya Bun. Kebetulan saya punyanya yang kaleng, jadi pakai yang dari kaleng saja. 4 sendok ya, cukup. Setelah susu 4 sendok, kita aduk-aduk pelan-pelan dengan menambahkan sedikit demi sedikit air. Ya, air. Kita aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian sambil kita tambahkan air sedikit demi sedikit, kita aduk, kita tambahin lagi sedikit, kita aduk agar tidak ada yang menggumpal. Ya, biasanya kalau tidak diaduk dengan rata, nanti ketika direbus itu ada yang menggumpal-gumpal ketika dimasak, ya. Oke, ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai air yang tertuang di larutan yang pertama ini adalah 800 ml. Jadi separuh dari botol besar tadi atau lebih sedikit kali ya. Jadi yang kita sisain 700 ml-nya nanti untuk yang coklat. Ya, kemudian kita tambahkan pewarna hijau sekitar 4 tetes ya Bun, biar warna matchanya tadi agar lebih fresh, lebih hijau, lebih enak dilihat dan lebih cantik tentunya. Nah, kemudian agar-agarnya jangan sampai lupa nih. Ya, kita masukkan, kita kocok pelan-pelan agar semuanya larut sampai semuanya menjadi larutan yang seimbang dan bagus. Nah, kita aduk-aduk lagi ya Bun. Pokoknya sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, maka pertama kita ambil 2 sendok sayur ya Bun. Kita pisahkan. Ini yang di mangkok kuning kebetulan. Nah, 2 sendok saja. Kemudian yang sisanya kita bagi menjadi 3 sama banyaknya. Nah, kita tuang ke dalam mangkok ya dengan jumlah yang sama agar nanti ketika dimasak ketebalan untuk lapis-lapis yang warna hijau ini seimbang dengan yang coklat. Begitu ya Bun. Kita bagi 3 mangkok
atau boleh pakai tempat apa saja, yang penting kita bagi menjadi 3 sampai semuanya habis terbagi. Nah, ini sudah kita bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Jadi seluruhnya ada 4 mangkok, tapi yang mangkok kuning isinya yang lebih sedikit. Kemudian kita siapkan wadah yang lain. Sekarang kita akan mencampurkan agar-agar, kemudian coklatos yang warna coklat 2 bungkus. Kita tuangkan bersama agar-agar tadi. Kemudian selanjutnya gula, sisanya yang tadi kita tuang semuanya. 100 gram berarti ya bun. Kemudian kita campur dengan susu yang warna coklat. Jangan keliru ya bun, nanti susunya pakai yang putih, jadi coklatnya kurang cantik. Jadi waktu coklat, susunya yang coklat. Sama bunda, 4 sendok atau 2 saset. Ya. Nah, kita campurkan 4 sendok susu coklat. Ini agak susah keluarnya bunda, karena sudah di kulkas, jadi agak beku susu coklatnya. Kemudian kita campurkan air sedikit demi sedikit, agar larutan coklatnya tidak menggumpal ya. Sedikit-sedikit airnya. Dengan kita aduk dengan penuh perasaan, agar pudingnya tercampur nanti dengan rata dan lembut serta cantik. Oke bunda, kita aduk pelan-pelan sampai 700 ml airnya tuh habis semuanya. Nah, kita habiskan sisanya tadi ya. Semuanya kita tuang. Kemudian kita aduk kembali sampai tidak ada coklat yang menggumpal. Nah, seperti yang hijau tadi, ini yang warna coklat juga kita bagi menjadi 3 bun. Kita bagi dengan ukuran yang sama. Kita jadikan 3 mangkok ini. Kita tuang pelan-pelan. Kita bagi dengan bagian yang sama agar nanti ketebalan coklat dan warna hijau bisa seimbang. Nah, ini kita terus bagi sampai habis ya bun. 3 bagian ini harus sama banyaknya. Dengan cara bagaimana? Kita ikutin aja takaran dari sendok sayur ini. Nah, ini sudah kita bagi seimbang menjadi 3 bagian yang sama banyak. Selanjutnya, kita ambil panci kecil saja bun. Yang pertama kita masak adalah yang di mangkok kuning, yang cuma 2 sendok sayur tadi. Kita panaskan ya. Kita nyalakan kompornya. Kita masak dan terus kita aduk agar tidak menggumpal ya bun. Kalau tidak diaduk nanti menggumpal dan kurang bagus hasilnya. Jadi terus kita aduk pelan-pelan sampai kita tunggu untuk mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompornya. Kemudian kita siapkan cetakannya bun. Kebetulan ini cetakannya bentuk bunga matahari. Mudah didapat di toko-toko peralatan kue ataupun dari online ya bun. Nah, kita tuang di larutan yang warna hijau. Pertama kita tuangkan di tengahnya. Pelan-pelan ya bun nuangnya. Kita tuang di benang sarinya, tengah-tengahnya itu ya, yang bulat-bulat itu kita isi terlebih dahulu. Nah, kita isi terlebih dahulu, kemudian kalau sudah penuh yang di tengah, kita isi daun-daunnya. Jadi motif yang daun-daun kita isi duluan dengan isi yang sama. Dengan penuh ketelatenan kita isi semuanya sampai semuanya terisi dengan sama banyak. Nah, seperti ini. Kelihatan ya bun, daun-daunnya sudah mulai terbentuk ini dari warna hijau yang hanya 2 sendok sayur tadi. Karena kita tidak memerlukan yang banyak. Untuk pertama adalah hanya untuk bunga yang di tengah, kemudian daun-daun yang di sekitar bunganya. Seperti ini bun, jadi kita tinggal tuang-tuang-tuang sudah membentuk sendiri. Kita tidak perlu repot-repot membentuk daun karena cetakannya sudah terbentuk dengan sendirinya ketika kita isi. Yang penting kita mengisinya dengan sabar ya bun, pelan-pelan agar rapi bentuk daun dan bunganya. Nah, seperti ini pas
2 sendok sayur tadi untuk berbentuk bunga. Dan sekarang kita diamkan sebentar sambil menunggu agak dingin. Kemudian kita siapkan untuk yang warna coklat. Kita aduk-aduk, kompor kita nyalakan ya bun. Seperti tadi kita masak pelan-pelan, kita aduk agar coklatnya tidak menggumpal. Nah, kalau sudah mendidih, ya kita sambil aduk-aduk. Ini cepet loh bun mendidihnya. Karena apa? Karena pancinya kecil, kemudian yang kita masak nggak terlalu banyak. Jadi jangan ditinggal ya bun, nanti gosong. Nah, sekarang kita cek bun. Puding yang warna hijau tadi coba kita sentuh pakai tangan. Jika sudah tidak menempel pada tangan kita, boleh kita siram dengan coklat masakan yang kedua tadi. Jadi nuangnya pelan-pelan, kita tumpuk di atas yang warna hijau tadi. Pokoknya tidak boleh terlalu kenceng ya bun, jadi nuangnya pelan-pelan banget. Nah, ketika kita siram pelan-pelan, dia akan membentuk lapisan di atasnya warna hijau tadi dengan sempurna. Nah, ini pun kelihatan rapi kan? Sambil nunggu yang coklat tadi agak dingin bun, kita masak yang warna hijau. Ya, kita masak yang warna hijau sama di panci tadi. Tapi pancinya kita kocokin dulu bun, biar tidak tercampur antara hijau dan coklat. Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai mendidih seperti tadi. Nah, nanti bun ketika sudah mendidih jangan langsung disiramkan ke lapisan coklat yang tadi. Kita diamkan sebentar agar uap panasnya itu sampai hilang. Jadi kita siramkan di atas yang coklat tadi dalam keadaan uap itu sudah tidak ada, begitu. Jadi tidak panas-panas kita siram. Nah, ini saatnya yang coklat saya sentuh pakai tangan sudah tidak nempel. Segera kita lapisin yang warna hijau ya bun di atasnya. Dengan kita tuang pelan-pelan banget. Karena kalau kita kenceng nuangnya, bisa robek itu lapisan yang coklat. Akhirnya lapis-lapis nanti tidak cantik dong hasilnya. Nah, kita lakukan ya bun. Ganti-ganti warna hijau, coklat seperti yang tadi. Pelan-pelan kita tuangkan kalau sudah tidak menempel di tangan kita. Nah, ini adalah lapisan yang terakhir. Warna hijau kebetulan sudah selesai. Kita tunggu sampai dingin. Nah, sekiranya sudah agak dingin, kita bisa masukkan ke kulkas ya bun, 1 atau 2 jam. Oke? Nah, ini bun, ini sudah 1 sampai 2 jam di dalam lemari es. Kemudian siap kita keluarkan dari cetakannya. Kita tekan-tekan halus di pinggir-pinggirnya agar tidak nempel dan mudah kita tuang ke piring. Nah, kita tutup pakai piringnya, kemudian kita balik agar agarnya bisa lepas dengan sempurna. Begini ya bun, sambil kita tekan-tekan halus. Nah, kita pencet-pencet sedikit agar keluar dari cetakannya. Nah, akhirnya tara, keluar deh bun. Cantik kan? Tuh, seperti bunga matahari. Nah, lain kali kita bisa variasi sendiri ya bun warnanya. Bisa pakai warna kuning dengan coklat bun, agar seperti bunga matahari yang sebenarnya. Nah, cantik kan bun? Semoga bunda-bunda bisa mencobanya. Nah, sekarang kita coba potong ya bun pudingnya. Seperti apa bagian dalamnya. Penasaran nih. Nah, kita potong pelan-pelan. Menggunakan pisau untuk memotong puding. Ya, coba. Sudah terpotong, kita angkat. Nah, kita taruh seperti apa ya? Wow, cantik sampai dalam-dalamnya. Mantap. Nah, terlihat cantik berlapis-lapis. Sangat rapi ya bun. Tuh, sampai samping-sampingnya tersusun dengan rapi, coklat dan hijau. Sekarang kita coba. Manisnya pas, lembut. Pokoknya bakal ketagihan deh.
Nah, selamat mencoba bunda-bunda. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di resep selanjutnya. Wassalamualaikum.